Episode 41. Pandangan Jeff kini tertuju ke dashboard. Ada dua boneka. Dia kemudian mengambil dua boneka Mickey Mouse tersebut. Boneka yang lucu dan menggemaskan. "Kamu mau yang mana?" tanya Jeff. Jill membelalakan mata. "Ngak salah nih." Jeff menawari boneka. Ternyata Jeff romantis juga. Jill mengamati kedua boneka itu silih berganti. "Aku tanya, kamu mau pilih boneka yang mana? Ambil salah satu." Tegas Jeff mulai tak sabar melihat Jill hanya diam. "Ini maksudnya, Bapak mau kasih bonekanya buat saya? Masih nanya lagi? Ambil salah satu." Jeff kesal. Jill mengambil boneka Mickey Mouse yang berukuran lebih besar. "Kalau malam-malam kamu kangen sama aku, lihat saja boneka itu. Seseorang akan mengingat pemberinya bila melihat barang yang diberikan." Jill nyengir. "Memangnya aku bakalan kangen? Pede banget. Bapak yakin saya akan merindukan Bapak?" Jill memberanikan diri mengajukan pertanyaan itu. "Tentu. Lalu, kalau Bapak kangen sama saya, Bapak bakalan lihat apa? Boneka ini?" Jeff menunjuk boneka satunya yang ukurannya lebih kecil. "Tapi itu bukan pemberian saya." "Gimana Bapak bisa ingat saya? Bukannya Bapak bilang seseorang akan mengingat pemberinya bila melihat barang yang diberikan?" "Aku belum tentu merindukanmu. Jadi tidak perlu membahasnya." "Keterlaluan." Jill memekik dalam hati. Mobil kini memasuki blok yang di kiri kanannya terdapat pokok sawit. Jeff membelokkan mobil, memasuki area lahan dan menghentikannya di bawah pokok sawit. "Kita turun." Jeff lebih dulu turun dari mobil dan Jill menyusul membawa ranselnya. Jill kewalahan mengikuti langkah kaki Jeff yang begitu cepat. Pria itu memiliki ukuran kaki yang panjang dan gerakan yang gesit. Tentu saja Jill ketinggalan. Nafas Jill sampai ngos-ngosan demi mengikuti bos sekaligus pacarnya itu. "Hei, kamu dengar saya bilang apa tadi?" Itu adalah kalimat yang Jill dengar sesaat ia baru saja sampai di belakang Jeff yang kini berdiri di tepi parit cacing. "Bapak bilang apa?" "Ya, saya nggak mendengarnya." Jeff menoleh dengan tatapan garang. "Saya kewalahan mengikuti Bapak. Jadi saya nggak dengar Bapak ngomong apa tadi." Pandangan Jeff turun ke sepatu Jill yang belepotan tanah akibat kesulitan memilih jalan bagus karena terburu-buru mengikutinya. Ekspresi Jeff berubah lebih bersahabat. "Parit cacing ini perlu digali lagi. Ayo, ambil gambarnya untuk dokumentasi," titah Jeff. Jill segera mematuhi perintah. Ia mengambil kamera dan mengambil gambar parit. Sudut bibirnya tertarik melihat kamera yang gambarnya sengaja ia ambil dengan posisi Jeff yang berdiri di sisi parit. Jill melangkah mundur untuk mendapatkan hasil gambar yang bagus. Gubrak, tumit Jill menyentuh tunggul saat melangkah mundur. Akibatnya kini ia jatuh terjungkang. Melihat Jill meringis kesakitan, Jeff menghambur mendekati Jill dan meraih tubuh gadis itu. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Jeff. Bukannya menjawab,
Jill malah menatap Jeff bengong. Baru kali ini Jill melihat ekspresi Jeff yang tidak biasa. Wajah itu terlihat sangat khawatir. Benarkah Jeff mengkhawatirkan Jill? Seperduli itukah Jeff terhadapnya? Jill, apa kamu terluka? Lengan Jeff merangkul pundak Jill, membuat posisi gadis itu menjadi setengah duduk dan punggungnya yang beralaskan ransel menyandar di dada Jeff. Aduh, pinggang saya sakit banget. Pak, sakit. Saya nggak tahan. Jerit Jill tiba-tiba. Jeff mengernyit di tengah kecemasan yang melanda. Namun ia masih tetap terlihat tenang. Apa kamu masih bisa berdiri? Tanya Jeff. Enggak bisa. Pak, pinggang saya sakit. Saya takut tulang pinggang saya retak. Pak, Saktigat, huhu, Jill pura-pura menangis. Air matanya meleleh dengan cepat. Sepertinya ia bisa diandalkan jika menjadi pemeran bintang film. Inilah satu-satunya cara supaya ia terbebas dari tugas di lapangan. Bekerja di bawah paparan matahari bukanlah hal menyenangkan baginya. Ia ingin segera kembali ke mes. Apa mungkin Jeff tetap akan melanjutkan kegiatan itu jika Jill terluka? Jeff menghela nafas. Ia melihat tanah tempat Jill terjatuh. Sepertinya ia sedang menganalisa sesuatu. Mana mungkin tulang bisa sampai retak hanya karena jatuh di tanah. Namun ia mengalah dengan respon yang diberikan otaknya. Ia lebih memilih berdamai dengan situasi. Ia pun mengangkat tubuh Jill dan menggendongnya. Jill terbengong. Ia tidak menyangka Jeff akan menggendongnya. Ia pikir Jeff akan memapah tubuhnya untuk berjalan. Tapi dugaannya meleset jauh. Ia kini berada dalam gendongan Jeff. Jill yakin Jeff pasti pegel banget menggendong tubuhnya sampai sejauh itu. Jeff meletakkan tubuh Jill ke mobil. Ia memutari mobil dan duduk di bagian kemudi. Di mana yang sakit? Jill memegang pinggangnya. Di sini. Tadi terhentak. Jeff menjulurkan tangannya. Bapak mau ngapain? Saya hanya mau lihat siapa tahu lukanya berbahaya. Kita harus cepat ambil tindakan sebelum lukamu menjadi semakin parah. Enggak kok, Pak. Sekarang sudah agak mendingan. Jill gelagapan. Bagaimana mungkin ia akan memperlihatkan pinggangnya? Itu kan aurat. Lagi pula ia pasti akan ketahuan sedang berpura-pura kesakitan saat Jeff melihat lukanya tidak parah. Bahkan mungkin tidak ada luka ataupun memar di pinggangnya. Secepat itu, Jeff tidak yakin. Ia kembali menjulurkan tangannya ke arah pinggang Jill. Sini biar aku periksa. Akan kuobati? Enggak, jangan. Pak, Jill mengelak dan memegangi ujung kemejanya berusaha memberi pertahanan. Kamu terluka. Jill, akan berbahaya jika dibiarkan. Saya kan udah bilang nggak apa-apa. Kamu yakin? Yakin sekali? Mungkin tadi hanya terkejut aja. Jeff menatap Jill intens seperti sedang menilai-nilai. Membuat Jill menjadi salah tingkah. Jill terpaku saat merasakan dinginnya sentuhan bibir Jeff yang mendarat singkat di keningnya. Bagaimana bisa ia tidak menyadari saat pria itu memajukan tubuh ke arahnya? Ia bahkan baru sadar kecupan itu terjadi saat Jeff sudah memundurkan tubuhnya. Kita kembali ke kantor. Akan kubawa kamu ke klinik supaya lukamu bisa segera diatasi. Jeff menjalankan mobil.
Sepanjang perjalanan keduanya diam membisu. Jill mengingat betapa dinginnya bibir Jeff saat mendarat di keningnya. Kecupan itu seperti masih terasa dan tertinggal di keningnya. Ah, kenapa Jill jadi mengingat-ingat itu? Jill bahkan tidak mengerti dengan perasaannya. Apakah ia benar-benar membenci Jeff? Atau sebaliknya, Jill melirik wajah Jeff dari samping. Pria itu terlihat begitu tampan. Lihatlah, kini Jill memuji Jeff meski hanya dalam hati. Sesampainya di klinik, Jill terkejut saat Jeff sudah berdiri di sisinya sesaat setelah membukakan pintu mobil sisinya. Entah kapan pria itu turun dari mobil. Jill tidak sanggup mengelak saat Jeff meletakkan lengan kekarnya ke punggungnya dan satu lengan lainnya diletakkan di bawah balik lututnya. Kemudian pria itu menggendong Jill memasuki klinik. Para bidan yang bertugas di klinik itu saling pandang melihat Jeff menggendong Jill. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Seorang Jeff terkenal sulit dekat dengan wanita selama ini, dan kini ia terlihat sedang menggendong Jill. Jeff memasuki salah satu kamar dan meletakkan tubuh Jill di sebuah ranjang. Ia menoleh dan menadapati dua orang bidan yang bertugas menyusul masuk. Kalian beri pertolongan pada Jill. Dia tadi terjatuh, ucap Jeff yang langsung diangguki oleh kedua bidan itu. Jeff kemudian melenggang keluar. Sepanjang diperiksa oleh bidan, Jill termenung mengingat perlakuan Jeff terhadapnya. Sebenarnya kenapa kepalanya malah kepikiran Jeff terus? Jill, kok malah senyum-senyum sendirian? Aku menyuruhmu angkat sedikit lenganmu, mau cek tensi dulu, ucap salah seorang bidan. Jill terkejut dan sontak telapak tangannya memegang-megang pipi. Jadi sejak tadi ia senyum-senyum melulu.